selamat datang di channel Clevio Coder Camp. Balik lagi sama aku, Coach Fahrol. Di video sebelumnya, kita sudah belajar gimana caranya untuk buat start screen. Di video kali ini, aku akan sharing ke kalian gimana caranya untuk buat play screen. Apa itu play screen? Play screen adalah tampilan di mana sebuah game akan dimainkan teman-teman. So, nggak perlu tunggu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke step yang pertama. Di video sebelumnya kita sudah belajar gimana caranya untuk membuat start screen. Langkah pertama teman-teman untuk membuat play screen adalah teman-teman bisa klik stage yang ada di sebelah kanan layar teman-teman. Lalu teman-teman klik tab backdrop yang ada di sebelah kiri atas layar teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa pilih stage play screen. Lalu teman-teman bisa balik lagi ke bagian code-nya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman harus menambahkan sprite bumi atau earth ke dalam gamesnya. Caranya adalah teman-teman bisa mengarahkan mouse pointernya ke bagian icon sprite. Jika sudah, teman-teman silakan cari earth atau bumi. Jika sudah ketemu, teman-teman bisa klik sprite earth-nya dan pastikan earth-nya berada di dalam stage. Nah, sekarang teman-teman harus perbesar buminya nih. Aku menggunakan angka 350. Teman-teman bisa menyesuaikan ya. Jika sudah, teman-teman harus memposisikan buminya seperti berikut. Langkah selanjutnya adalah teman-teman harus menambahkan sprite meteor. Caranya adalah teman-teman bisa mengarahkan mouse pointer teman-teman ke bagian icon sprite. Lalu teman-teman bisa pilih kategori paint. Selanjutnya, teman-teman akan diarahkan ke halaman kostum dari sprite-nya. Jika sudah, teman-teman bisa klik Convert to Bitmap. Nah, setelah teman-teman klik Convert to Bitmap-nya, teman-teman bisa pilih tools Circle atau lingkaran. Jika sudah, teman-teman bisa pilih warnanya. Aku menggunakan warna merah ya, teman-teman bisa menyesuaikan. Teman-teman bisa membuat lingkaran di halaman editnya. Jika sudah, teman-teman pilih tools brush. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengganti warnanya dengan kesukaan teman-teman ya. Lalu teman-teman membuat api di dekat bagian lingkaran tersebut. Jika sudah, teman-teman bisa mengklik tools fill. Lalu teman-teman membuat warna di bagian apinya ya. Jika sudah, teman-teman bisa balik lagi ke code dan ganti namanya dari sprite 1 menjadi meteor. Oke teman-teman, tadi kita sudah berhasil menambahkan sprite bumi dan sprite meteor. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat meteornya bergerak menuju bumi. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke step selanjutnya. Oke, langkah pertama, teman-teman harus mengklik terlebih dahulu buminya. Jika sudah, teman-teman bisa pergi ke kategori events. Lalu teman-teman tambahkan when green flag click. Sekarang teman-teman pergi ke bagian motion dan tambahkan blocks go to. Jika sudah, teman-teman bisa pergi ke looks. Lalu teman-teman bisa cari blocks height. Nah, sekarang sambungkan blocks height-nya ke bawah go to. Jika sudah, teman-teman bisa balik lagi ke bagian events. Lalu teman-teman pilih when backdrop switch to. Nah, sekarang teman-teman bisa ganti dari backdrop 1 ke play screen. Jika sudah, teman-teman pergi ke bagian looks dan cari block show. Jika sudah ketemu, sambungkan block show-nya ke bagian when backdrop switch to play screen. Dengan program ini, maka ketika green flag-nya diklik, maka sprite bumi akan berpindah posisi ke posisi yang telah ditentukan. Lalu sprite bumi akan menghilang. Dan dengan program berikut ini, ketika backdrop-nya berpindah ke play screen, maka sprite bumi akan muncul kembali. Pertama, teman-teman bisa klik terlebih dahulu sprite meteornya. Selanjutnya, teman-teman bisa pergi ke kategori events.
Lalu teman-teman bisa pilih when green flag click. Lalu teman-teman bisa pergi ke bagian looks. Lalu teman-teman bisa pilih blocks hide dan sambungkan ke bawah when green flag click. Sekarang teman-teman bisa balik lagi ke events. Lalu teman-teman bisa pilih when backdrop switch to backdrop 1. Jika sudah, teman-teman bisa mengganti backdrop satunya menjadi play screen. Nah, sekarang teman-teman bisa pergi ke looks lalu cari block show. Lalu sambungkan block show-nya ke bawah when backdrop switch to play screen. Sekarang teman-teman bisa pergi ke kategori motion lalu tambahkan blocks go to. Sekarang teman-teman bisa pergi ke kategori control, lalu teman-teman bisa cari program forever. Sekarang teman-teman bisa pergi ke bagian motion, lalu cari blocks move 10 step. Jika sudah menemukan blocks move, teman-teman bisa taruh blocksnya di dalam blocks forever. Nah, sekarang teman-teman bisa ubah angka yang ada di dalam move sesuai dengan kecepatan dari meteor tersebut. Masih di bagian motion, teman-teman bisa cari blocks point toward mouse pointer. Lalu teman-teman ganti mouse pointernya menjadi earth. Maksud dari program ini adalah ketika backdropnya berpindah ke play screen, maka meteornya akan muncul dan berpindah ke posisi yang telah ditentukan. Dan selamanya meteor akan bergerak menuju bumi dengan kecepatan yang telah ditentukan. Nah, tadi kita sudah belajar gimana caranya untuk membuat meteornya bergerak menuju bumi. Nah, sekarang kita akan membuat gimana caranya ketika meteornya diklik, maka meteornya akan balik lagi ke atas dan menambah skor 1. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita lanjut aja ke step selanjutnya. Yang pertama, teman-teman bisa klik terlebih dahulu meteornya, lalu teman-teman pergi ke kategori events dan pilih when this sprite click. Lalu teman-teman bisa pergi ke kategori motion dan pilih blocks go to X and Y. Nah, sekarang teman-teman bisa pergi ke bagian operator dan pilih pick random. Lalu masukkan blocks pick randomnya ke dalam bagian X. Lalu teman-teman bisa pindahkan sprite meteornya ke layar yang paling kanan. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat koordinat X-nya dan masukkan angkanya ke dalam slot pick random yang pertama. Nah, sekarang teman-teman bisa pindahkan sprite meteornya ke bagian paling kiri layar teman-teman. Lalu teman-teman lihat koordinat X-nya dan masukkan angkanya ke bagian pick random di slot yang kedua. Lalu teman-teman bisa pergi ke variable. Lalu teman-teman bisa klik make a variable. Nah, sekarang teman-teman masukkan nama variabelnya dengan nama score. Dan pastikan bahwa itu for all sprite. Nah, sekarang teman-teman bisa pilih blocks change my variable by 1. Dan masukkan blocksnya ke bawah go to X and Y. Dan ganti my variabelnya menjadi score. Nah, maksud dari program ini adalah ketika meteornya diklik, maka meteor akan kembali lagi ke atas dengan posisi yang berbeda dan akan menambah skor menjadi 1. Nah, tadi kita sudah belajar gimana caranya ketika meteornya diklik, maka dia akan berpindah lagi ke atas dengan posisi yang berbeda dan akan menambah skor menjadi 1. Sekarang kita akan membuat gimana caranya ketika gamesnya dimulai, maka skornya akan berubah menjadi 0. Langkah pertama, teman-teman harus klik terlebih dahulu stage-nya. Lalu teman-teman bisa pergi ke bagian events dan cari when green flag click. Jika sudah, teman-teman bisa pergi ke bagian variable dan pilih block set my variable to 0. Lalu teman-teman sambungkan blocks tersebut ke bawah when green flag click dan ubah my variabelnya menjadi score.
Maksud dari program ini adalah ketika gamesnya dimulai, maka skor akan di-set menjadi 0. Nah, tadi kita sudah memprogram ketika gamesnya dimulai, maka skornya akan di-set menjadi 0. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mainin gamesnya dengan mengklik bendera hijau. Nah, gimana? Sudah bertambah kan skornya? Nah, sekarang kita akan review apa aja sih yang sudah kita pelajari kali ini. Yang pertama, kita sudah belajar membuat sprite menggunakan Tools Paint. Yang kedua, kita sudah memprogram sprite meteor agar bisa bergerak menuju bumi. Dan yang ketiga, kita sudah memprogram skor menggunakan variabel. Oke teman-teman, sampai sini aja video kali ini. Di video selanjutnya, aku akan sharing ke kalian gimana caranya untuk membuat end screen. Aku Kak Farul pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!